Oh, Hamilton. Masa maju nih kira Yuk, kete. Pemirsa, polisi membawa 23 barang bukti dari rumah Nur Aini di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin kemarin 23 Januari 2026, dan korban ditemukan berlumuran darah. Bahkan pertama ditemukan Nur Aini ini terkunci di dalam rumahnya seorang diri. Menurut pantauan di lokasi, 23 barang bukti yang dibawa Korps Bayangkara ini adalah gembok, kemudian undangan, speaker, tisu, ada sarung, dan juga pisang, dan juga ada tempat sampah hingga bercak darah di kertas tisu tersebut. Untuk informasi lengkapnya, sudah dihimpun oleh rekan kami Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Mataraman yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Pramita, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, rekan Yusina, benar sekali bahwa kemarin di warga Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur digegerkan tentang temuan janda berlumuran darah. Janda tersebut bernama Nur Aini yang ditemukan berlumuran darah di dalam rumahnya. Polisi terus melakukan penyelidikan tentang kasus ini dan terbaru pihak Korps Bayangkara Satreskrim Polres Ponorogo menyita 20 barang bukti yang ada di dalam rumah Nur Aini. Di 23 barang bukti itu dibawa oleh Korps Bayangkara. Banyak sekali kemarin pantauan saya di lokasi itu ada beberapa, ada tisu, kemudian ada kipas angin, kemudian juga ada speaker, bahkan ada pisang yang juga dibawa, dan yang paling mengejutkan ada bercak darah yang dibawa. Nah, sebelum dibawa ke Mapolres Ponorogo, itu 23 barang bukti yang telah disita dari rumah Nur Aini tersebut. Pihak Satreskrim Polres Ponorogo membeberkan di depan rumah korban. Kemudian Satreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menjelaskan bahwa memang ada puluhan barang bukti yang telah diamankan. Barang bukti ke-23 tersebut itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibawa ke Mapolres Ponorogo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. AKP Imam menyatakan 23 item yang diamankan itu berupa berbagai macam, ada gembok, kayu, karpet, bercak darah maupun yang lainnya, dan masih dalam proses penyelidikan sampai saat ini. Sementara itu telah dilakukan otopsi terhadap korban yang diduga dibunuh tersebut. Otopsi dilakukan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo pada kemarin tanggal 26 Januari 2026. Dan dibantu oleh dokter forensik Rumah Sakit Umum Bayangkara Kediri Polda Jatim. Dari hasilnya AKP Imam menyatakan bahwa itu ada beberapa luka, luka benda tumpul maupun benda tajam. Nah, salah satunya itu luka tajam itu di leher korban. Bisa jadi memang dilakukan oleh terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku ini siapa, ini masih menjadi tanda tanya besar. Siapa, hanya saja ketika korban ditemukan berlumuran darah tersebut, anak korban yang biasa bersama korban yang berinisial A saat ini itu tidak ditemukan di rumah korban. Jadi dugaannya itu mengarah ke anak korban tersebut, dugaan pelaku. Namun sampai saat ini pihak Satreskrim Polres Ponorogo masih melakukan terus penyelidikan dan melakukan pengejaran. Seperti itu rekan Justina, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat dugaan orang meninggal dunia. Selanjutnya Polres Ponorogo dan Polsek melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP, benar korban seorang perempuan atas nama Nur Aini, umur 55 tahun, pekerjaan serabutan, yang saat ini meninggal dunia. Penyebab dari meninggal dunia kemungkinan dari hasil olah TKP melihat di bagian tubuh kepala
terdapat luka-luka, sobek, memar disebabkan benda tumpul. Selebihnya mungkin nanti kita lakukan otopsi untuk mengetahui hasil penyebab kematiannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada dugaan keluarga terdekat, informasi pelaku dan Saat ini masih kita lakukan penyelidikan mendalam. Sabar sambil menunggu, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita lakukan ungkap kasus ini ya. Kita mohon doanya. Informasi ini tinggal sama anaknya atau bagaimana di rumah ini? Saat ini memang korban tinggal bersama anaknya, saudara A, yang saat ini HP tidak dapat dihubungi. Si A ini? Si A, ya. Yang bersangkutan ada kan? Tidak ada, saat ini yang bersangkutan tidak ada. Tapi mudah-mudahan kita belum berani menyimpulkan. Tapi rekan-rekan tunggu hasil penyelidikan mendalam berdasarkan alat bukti, baru kita bisa menentukan nanti ya. Cukup ya. Ini apa aja dan tadi bukti? Barang bukti yang diamankan. Saat ini yang kita amankan ada 23 item barang bukti, termasuk gembok, termasuk kayu, termasuk bercak darah, termasuk karpet dan lainnya. Nanti dalam proses penyelidikan itu kenapa kita ambil 23 item? Karena yang berhubungan dengan jasad korban di TKP ya. Omahku adoh. Oh, harus Masa maju nih kira Yuk kete. Belakang dipasangin belakang nomornya agak ke 9. Kita madep rene. Kesehatan sudah tim 1 dari Polres, silakan dilaksanakan penembakan tunggal korban. Alah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.